harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya, coba aja, ada gak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa gak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Gak ada yang bisa ngitung. Itu aja gak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya gak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Karena Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya gak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau gak kena pasti gak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin gak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari, kulla yaum, sibuk menyelamatkan fulan-fulan, sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan. Cuman di dunia, kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih, baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil, gak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya gak fair, kok orang gak beriman dikasih rahmat di dunia. Karena dunia itu gak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, gak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih, kayak ngasih lagi jalan gitu ya, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih naik angkot berdua, terus pas turun angkot harga angkotnya tuh misalnya 3.000, udahlah kasih aja 5.000.
Karena 2.000 yang kita kasih, nggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta nggak dikasih, nggak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2.000-an. Dunia itu cuma 2.000-an. Nggak terlalu berharga lah. Walaupun tetap butuh, nggak berharga juga butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2.000-an kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Mending saya nggak beriman kalau kayak gitu. Ternyata nggak beriman juga dapat tuh banyak. Nggak banyak, cuma 2.000-an. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu. Cuman yang dilihat 2.000-nya, bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita nggak sadar nikmat Allah itu apa. Kita nggak bisa ngitung dengan logika kita. La tuhsuha, nggak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman. Yang kita yakin, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gua nyelamatin lo. Enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu musibah. Itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya. Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia nggak jadi putus gitu. Nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau nggak gara-gara dia nih udah putus tuh. Kalau nggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, gak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita. Menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh kulla yaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apalagi kita hidup di kota besar kayak di Bandung. Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa. Dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan. Mudah banget. Tapi setiap hari diselamatin, besok diselamatin lagi, lusa diselamatin. Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita, kitanya aja yang kekeh gak mau diselamatin. Udah jatuh, Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk. Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih. Jatuh doang gak ketiban tangga. Allah selamatkan. Kalau gak diselamatkan 100%, minimal diselamatkan sebagiannya. Supaya kita gak benar-benar hancur. Itu sering. Yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu kita mungkin udah mati kali ya. Yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasannya alasan sepele gitu. Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan, ada tawuran pelajar, pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan. Agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita gimana nih plat D, masa mau ditutup pakai tangan, gak mungkin kan ya mobil. Akhirnya la haula aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah. Kalau gak makan siang. Kayak gitu-gitu udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya tuh selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya. Dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga. Karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa dibiarin sama Allah. Bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman, benar kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu